Shalom, selamat siang dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam Klub Ministry Training CMT dan pada kesempatan ini perkenalkan nama saya Master Guide Intan Rimasari. Saya dari Klub Kedaton 7 Bandar Lampung. Kali ini saya ingin sharing materi pembahasan tentang Adventurer Award atau keterampilan petualang. Izinkan saya untuk share screen. Ya, Adventurer Award. Materi ini diambil dari modul ADV 006 dan diambil dari berbagai sumber serta referensi, di mana secara ringkas modul pembahasan ini adalah merupakan satu modul yang memberikan pengenalan kepada seluruh peserta mengenai rasa dari Award Adventurer dan bagaimana membuat anak-anak atau adik-adik adventurer itu dapat bergembira dan bersemangat untuk mempelajarinya. Ini memberikan penekanan spesial dalam membuat kegiatan pengalaman yang menyenangkan yang dapat menolong adik-adik adventurer untuk bertumbuh secara spiritual, mental, sosial, dan fisik dalam menyelesaikan semua tuntutannya. Tujuan dari kurikulum ini mengambil dari tujuan dari program Adventurer bahwa anak-anak akan mengabdikan hati dan kehidupan mereka kepada Yesus Kristus dan bahwa mereka akan memperoleh kebiasaan, keterampilan, dan pengetahuan untuk hidup bagi Yesus hari ini dan mengubahnya menjadi kegiatan yang menyenangkan dan praktis yang akan dinikmati oleh para petualang. Nah, apakah Anda, apakah kita mencintai anak-anak? Ini merupakan satu pertanyaan yang sangat penting ya. Karena ketika kita menjadi seorang pembina di klub adventurer, mau tidak mau kita akan bergaul, berinteraksi dengan anak-anak. Jadi sangat susah apabila kita tidak mencintai mereka. Dalam klub adventurer ini terbagi menjadi 6 kelas ya, mulai dari Little Lamb di umur 4 tahun, Early Bird 5 tahun, BCB 6 tahun, Sunbeam 7, Builder 8, dan Helping Hands 9 tahun. Ini merupakan lambang-lambangnya dan apa yang menjadi tuntutan dasar? Tuntutan dasar di kelas adventurer yang pertama, yang terpenting adalah harus bisa menghafal, kemudian mengucapkan dan menerima perjanjian adventurer. Jadi ketika kita menuntut agar adik-adik kita mampu untuk menghafal, berarti kita pun terlebih dahulu harus menghafal. Dari peraturan adventurer ini eh, sudah diperkenalkan sejak awal adik-adik kita masuk ke dalam kelas. Kemudian menyelesaikan word reading. Ini memberikan word kepada adventurer yang membaca atau mendengarkan saat temannya membaca. Seperti dua pasal dari kitab Markus, kemudian satu cerita Alkitab atau buku tentang Yesus, satu buku tentang kesehatan atau keselamatan, satu tentang keluarga, sahabat, atau perasaan, satu buku tentang pelajaran sejarah atau misi, dan satu buku tentang alam. Kemudian eh, tentang materi keluargaku, di sini ada beberapa tuntutan-tuntutan yang bisa kita perkenalkan kepada adik-adik kita ya. Kita bisa memperkenalkan kepada mereka menjelaskan tentang rambu-rambu jalan yang penting. Stars, chip, dan award adalah tanda-tanda keterampilan yang merupakan bagian dari kulum kelas adventurer. Ini seperti ini ya contohnya ya.
Di kelas Little Lamb mereka akan mendapatkan stars, kemudian di Early Bird mendapatkan chips, kemudian dari BCB hingga Helping Hands mereka akan mendapatkan awards. Itu dulu ya. Tapi saat ini semua penghargaan itu kita sebut sebagai award. Dan saat belajar award dapat mendorong menerapkan nilai-nilai eh, yang mempengaruhi kehidupan anak dalam mengembangkan keterampilan dan karakter spiritual dalam kehidupan mereka. Perkembangan seimbang antara fisik, mental, spiritual itu mendorong anak-anak lebih mencintai Tuhan dan masyarakat sekitar. Pembelajaran harus sesuai standar gereja. Dan tujuan dari workbook ini adalah increase and wisdom, meningkatkan kebijaksanaan ya anak-anak kita uh, dan terhadap Tuhan dan manusia. Sebutan starships itu saat ini semuanya disamakan menjadi award dan bentuknya sama dengan award. Jadi kalau dulu bentuknya seperti ini, sekarang semuanya segitiga, walaupun dengan logo atau dengan gambar yang sama. Tujuan dari award sendiri dalam Adventurer itu menyediakan para instruktur dengan berbagai bahan pembelajaran dalam memperkaya pengalaman sebagai pengajar, menolong anak-anak untuk mendapatkan pengalaman dengan hal dan ide baru dalam minat dengan cara yang menarik. Di kelas Little Lamb ada 15 word wajib dan 13 pilihan. Di kelas Early Bird ada 13 word wajib dan 13 pilihan. Di kelas BCB ada 9 yang wajib dan 10 pilihan. Sunbeam kita memiliki 9 word wajib dan 14 word pilihan. Kemudian di Builder Award-nya ada 11 yang wajib dan 14 pilihan. Sedangkan di kelas Helping Hands itu ada 10 award wajib dan 20 award pilihan. Ini ada multiple award ya. Ada 14 multiple award. Ini dapat dikerjakan di semua kelas adventure. Dari umur 4 sampai 9 tahun. Mulai dari bubble storytelling, Breath of Life, Cooperation, Cupcakes, and More, Delightful Sabbath, sampai ke Universe. Prinsip dalam mengikuti awards itu adalah diikuti oleh anak-anak usia 4 sampai 9 tahun. Dan aktivitas klub itu meliputi kegiatan keterampilan, perjalanan kunjungan, dan pertemuan reguler. Para anggota harus rajin mengikuti pertemuan karena di sini kita mengadakan absensi ya, tidak boleh keluar masuk sesuka mereka, melatih disiplin sejak dini. Kemudian para orang tua harus dengan sukarela dan setuju dalam peraturan dan kegiatan dalam klub, di mana bersedia membantu dalam keuangan dan waktu. Nah, ini yang penting ya. Jadi dukungan para orang tua ini sangat diperlukan. Jadi eh, terkadang para pembina ini harus melakukan pendekatan-pendekatan yang khusus kepada para orang tua karena anak-anak di usia 4 sampai 9 tahun ini masih sangat dalam pengaruh orang tua ya. Kita harus eh, mengajak bagaimana orang tua itu mau terlibat dalam kegiatan adventurer ini. Setiap adventurer wajib menggunakan atribut lengkap dalam kelas. Adventurer diharapkan untuk menuruti seluruh peraturan dalam klub. Anggota klub harus mau untuk berpartisipasi dalam proyek pelayanan masyarakat dan membagikan iman dan jangkauan keluar. Para adventurer wajib belajar dan menghidupkan prinsip dari peraturan dan perjanjian adventurer. Tujuan mengajar Word sendiri yang pertama adalah mengajarkan para adventurer konsep baru dan aktivitas yang menyenangkan dengan cara yang kreatif dan menarik, yang akan memperkenalkan Yesus dalam setiap aktivitas. Mengajak dan merangsang sebuah petualangan yang lebih bagi adik-adik adventurer tanpa mengecewakan pencapaian yang sedikit.
mendorong setiap adventurer untuk mencapai kehidupan yang seimbang, mendorong atau membantu tiap anak untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian bagaimana kita dapat memulai mengajar Word? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat daftar dan jadwal kegiatan dalam 1 tahun ajaran, di mana eh, waktu yang efektif dalam kita belajar 1 tahun itu hanya kurang lebih 9 bulan. Jadi dari 9 bulan yang kita miliki, mari kita membuat daftar jadwal keterampilan apa yang akan kita buat sepanjang tahun ini. Dan prinsip dalam mengajar Word ini yang pertama, yang terpenting harus menarik ya. Anak-anak di usia 4 sampai 9 tahun ketika dia mengikuti satu kegiatan dan mereka tidak tertarik ya, mereka akan dengan cepat merasa bosan, kemudian mereka akan enggan untuk bergabung. Untuk itu merupakan satu tantangan bagi para kakak-kakak pembina, bagaimana kita bisa meramu satu keterampilan, satu award yang menarik bagi adik-adik kita. Kemudian yang kedua harus kreatif dan orientasinya tetap ya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi kreatif ini memang harus diperlukan usaha. Mungkin ada masing-masing kita yang memang eh, merupakan orang-orang yang kreatif ya, banyak ide-ide cemerlang. Tapi mungkin bagi kita yang sepertinya kurang ide, kita jangan kehabisan akal. Mari kita belajar. Mari kita mencari sumber-sumber referensi. Mari kita bertanya kepada teman-teman, sahabat, ataupun kakak-kakak kita, apa kira-kira keterampilan-keterampilan kreatif apa yang bisa kita buat untuk kita bisa laksanakan di klub kita masing-masing. Ya, ada banyak contoh yang bisa kita cari juga di berbagai sumber. Ini mengenai keselamatan perjalanan, memperkenalkan kepada adik-adik kita rambu-rambu yang ada di jalan ya, sangat penting untuk mengidentifikasi dan menjelaskan, minimal kita meminta mereka untuk bisa menyebutkan dan menjelaskan 10 rambu di jalan yang penting. Kemudian beritahu kapan dan di mana harus menyeberang jalan dengan aman. Memberikan aturan keselamatan jalan untuk berjalan di sepanjang jalan sendirian, mengendarai sepeda, menunggangi kuda, jalan-jalan bersama dengan rombongan, dan jelaskan mengapa Anda harus mengenakan sabuk pengaman saat berkendara di dalam mobil. Dengarkan petugas patroli jalan raya atau petugas keselamatan lainnya berbicara tentang keselamatan untuk anak-anak. Dan boleh dibuat game tentang keamanan dan juga keselamatan perjalanan ataupun tentang rambu-rambu lalu lintas. Ya, kita harus membuat adik-adik kita itu memiliki satu pengalaman yang baru. Kita bisa mengajak mereka juga untuk berkunjung ke taman keselamatan. Kemudian kita bisa memperkenalkan secara langsung rambu-rambu yang ada di jalan. Menikmati pembelajaran pada pelajaran yang dipilih. Jadi eh, ini merupakan satu tuntutan bagi kita. Bagaimana caranya supaya adik-adik kita itu dapat menikmati dalam pelajaran yang dipilih. Kemudian bisa mempresentasikan materi pelajaran dengan cara yang menarik. Jadi kita ajar mereka untuk dapat mengeksplor ya kemampuan mereka sejak dini, bagaimana mereka mungkin bisa eh, mempresentasikan apa yang mereka dapatkan dengan bahasa mereka sendiri, bukan dengan kita buat sesimpel mungkin, bagaimana adik-adik kita ini bisa menuangkan apa yang mereka dapat itu ke dalam tulisan maupun gambar sesuai dengan apa yang mereka tangkap.
mengumpulkan ide dan materi yang digunakan, memiliki pengalaman langsung. Nah, kemudian mitigasi permasalahan dan solusi. Mitigasi permasalahan yang terjadi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat anak-anak kita sepertinya kurang tertarik mengikuti kelas keterampilan? Mungkin karena cara mengajar yang kurang menarik atau kurangnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak-anak. Ini potensi solusi yang bisa kita ambil adalah memperbaiki cara mengajar dengan metode yang lebih kreatif, dengan meminta bantuan dari instruktur, baik dari dalam lingkungan gereja maupun dari lembaga luar gereja. Kemudian, ketika permasalahan itu muncul dari dukungan orang tua yang kurang, kita bisa mengundang para orang tua untuk diajak berbicara bagaimana mereka dapat mendampingi dan mendukung anak-anak mereka. Kreatif, ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang pembina adventurer. Kita dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, ya. Lalu, bagaimana agar kita menjadi kreatif? Yang pertama adalah kita harus membuat perencanaan dan implementasikan. Kemudian, inventaris sumber daya dan kemampuan peserta. Coba sesuatu yang sama dengan cara yang berbeda. Perbanyak untuk melihat referensi baik daring maupun luring, bisa dari buku, video, gambar, website internet dan lain-lain. Ini sekarang saat ini bukan merupakan satu hal yang susah untuk kita mencari referensi, ya. Di zaman digitalisasi ini kita dapat mengambil banyak referensi dari berbagai sumber. Kemudian mari kita berdiskusi, bertukar pendapat atau pikiran dengan orang lain yang memiliki minat yang sama, berhubungan dengan orang yang kreatif, dan lakukan. Kadang ide itu muncul di saat kegiatan berjalan. Jadi jangan terlalu lama kita membuat merancang-rancang perencanaan, ya, tetapi mari mulai melakukan. Mari untuk mulai bergerak. Karena biasanya ketika kita sudah mulai bergerak, kita sudah mulai melakukan, itu ide-ide baru akan bermunculan. Dan kita akan menjadi kreatif, ya. Ini adalah buku workbook dan ini contoh berbagai sumber yang bisa kita buka untuk kita mendapatkan banyak ide-ide kreatif. Dalam mengajar Word, jangan lupa kita harus tetap sesuai dengan standar. Kemudian sederhana, singkat, unik, memberikan satu pengalaman yang menarik, menyenangkan, kreatif, dan menguatkan hubungan. Ingat, tidak semua anak itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semua tuntutan. Yang menjadi sangat penting adalah para adventurer dapat mencoba hal yang baru dan menikmati semua kegiatan daripada bersaing satu sama lainnya atau menjadi frustasi oleh tuntutan yang melebihi kemampuan dari mereka. Jadi mungkin kita bisa meramu berbagai kegiatan yang terkadang kita untuk menarik perhatian kita akan membuat satu games atau eh, hal-hal yang bersifat kompetisi, ya. Tetapi jangan sampai ini menjadikan anak-anak ini menjadi frustasi, ya, karena ada persaingan di saat kegiatan itu berlangsung. Jangan sampai membuat mereka menjadi malah frustasi yang melebihi kemampuan yang sebenarnya mereka miliki. Dan diperlukan satu fleksibilitas pada bagian kita dapat membuat pengalaman lebih nikmati dan positif untuk anak-anak dan orang tua. Pemberian award, setiap keterampilan didapatkan setelah menyelesaikan tuntutan yang diberikan dengan bantuan pembina dan orang tua. Ini biasanya 9 sampai 12 keterampilan, ya, per tahun ajaran. Biasanya ini
Word-word ini kita taruh, kita tempel di selempang berwarna biru tua saat pelantikan. Dan pastikan diberikan sesuai dengan usia. Jadi kalau kita bisa melihat ya saat pelantikan, banyak word-word yang sudah tertempel, wah anak-anak ini menjadi sangat senang, mereka sangat gembira, dan itu memotivasi mereka untuk lebih rajin lagi mengikuti banyak kegiatan. Karena semakin mereka aktif, semakin mereka rajin, akan semakin banyak word-word yang mereka dapatkan. Word dikhususkan untuk anak-anak mengembangkan kemampuan dan penyajian harus menarik dan menyenangkan, sambil di satu sisi mengembangkan rasa sanggup mencapai sesuatu. Tips untuk pemberian award setelah mereka menyelesaikan semua tuntutan bisa ditempelkan pada pita yang ditulis nama mereka di atas kelas, lalu digantungkan patch yang diberikan pada mereka. Ini untuk mengajar para adventurer, pembina harus bisa ceria, penuh ekspresi, dan mengajak interaksi akan para adik-adik adventurer. Jadi memang ketika kita mengajar kelas adventurer ini, kadang-kadang kita seperti guru PAUD ya, guru PAUD dan guru TK. Kita harus bisa bersikap ceria, kita harus bisa bersikap seperti anak-anak kadang-kadang ya. Bagaimana kita bisa dekat dengan mereka dan jangan sampai mereka takut dengan kakak-kakak pembina. Tetapi kita harus berusaha bagaimana supaya mereka mau mendekat sehingga apapun kegiatan yang kita buat, kita rencanakan, mereka pun tertarik untuk terlibat. Nah, ini ada juga award atau penghargaan yang diberikan untuk orang tua. Ini eh, pin berseri dengan maksud memberikan penghargaan kepada orang tua atau wali yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan klub petualang. Ini diberikan juga saat pelantikan sebagai apresiasi memberikan diri dalam pelayanan anak kepada Yesus. Jadi bukan hanya anaknya, tetapi orang tuanya juga kita berikan apresiasi. Nah, di mana kita bisa mendapatkan award ini? Award ini biasanya disediakan klub melalui direktur PA, daerah, misi atau conference masing-masing. Dan bisa juga diperoleh dari vendor yang telah direkomendasikan oleh daerah, misi atau conference masing-masing. Tinjauan secara alkitabiah di dalam Injil Matius 19 ayat 14, firman Tuhan berkata, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Dan di dalam Yohanes 3 Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sebagai kesimpulan materi kita pada siang hari ini, perlunya kreativitas dalam merencanakan mengajar keterampilan adventurer agar berjalan dengan menarik dan tidak membosankan. Kemudian memastikan koordinasi dengan para pembina dan instruktur, baik dari kalangan gereja maupun lembaga, organisasi di luar gereja bila rasa diperlukan. Mengajak keterlibatan orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka dalam penyelesaian tuntutan kelas keterampilan adventurer. Nah, di akhir materi ini ada satu tugas yang saya harap dapat dikerjakan oleh kakak-kakak sekalian. Tugasnya adalah merancang bagaimana mengajar satu tanda keterampilan atau award adventurer dengan cara kreatif dan menarik, serta persiapan penyerahan tanda keterampilan saat pelantikan. Jadi, tuliskan jawaban atas tugas di atas, dapat dalam format digital dan diupload ke dashboard tugas portofolio Anda pada bagian persyaratan modul ADV 006. Atau bisa juga dikirimkan via WA langsung kepada saya
di mana nomor telepon saya sudah tertera ya di bagian akhir dari slide ini. Baik, demikianlah sharing materi kita pada siang hari ini. Saya berharap materi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bekal bagi kakak-kakak sekalian untuk menjadi seorang pembina adventurer yang baik dan akhirnya kita juga dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dapat memberikan yang terbaik bagi adik-adik adventurer. Demikianlah materi kita pada siang hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.